Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan warga jemaat dimanapun berada. Sebelum mengikuti renungan hari ini, izinkan kami dari Panitia Pembelian Tanah Perluasan Lahan Gereja menyampaikan informasi sebagai berikut. HKBP Keramat Jati akan membeli lahan seluas 971 meter persegi eks zona baja yang ada di depan gedung gereja. Atas kebaikan Tuhan yang disalurkan melalui pemilik lahan, gereja mendapat harga yang sangat spesial, yakni sebesar 13 miliar rupiah, belum termasuk pajak dan biaya notaris. Adapun termin pembayaran setelah negosiasi terakhir pada Kamis 18 September 2025 adalah sebagai berikut. Termin pertama atau DP sebesar 2,6 miliar harus dibayar pada tanggal 25 September 2025. Termin kedua sebesar 7,4 miliar dibayar tanggal 6 November 2025. Dan termin ketiga pelunasan sebesar 3 miliar dibayar bulan Maret 2026. Adapun tujuan gereja membeli lahan tersebut adalah: 1. Meningkatkan pelayanan terhadap anak sekolah minggu, yaitu penambahan ruang kelas, karena sampai sekarang sebagian besar pembagian kelas masih menggunakan ruangan gereja. 2. Membangun ruang serbaguna untuk disewakan dan menjadi tempat ibadah sekolah minggu, sehingga ibadah sekolah minggu dapat paralel dengan salah satu ibadah umum, termasuk juga membangun atau menyediakan gudang penyimpanan barang yang baik dan ruangan lain sesuai kebutuhan gereja. 3. Akses masuk dan keluar kompleks gereja untuk kendaraan menjadi terpisah atau 2 jalur. 4. Menambah kapasitas parkir kendaraan. Karena keuangan gereja tidak memungkinkan untuk membayar pembelian lahan tersebut dengan waktu termin pembayaran yang sangat sempit, panitia melaksanakan dengan cara meminjam dari warga jemaat dengan nilai 20 juta rupiah atau 30 juta rupiah atau 50 juta rupiah atau 100 juta rupiah atau 200 juta rupiah, 500 juta rupiah atau seterusnya, atau nilai lain dengan tanpa bunga atau pinjaman lunak. Pinjaman ini akan dibayarkan oleh panitia dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak bulan Maret 2026. Apabila ada permintaan jangka waktu pembayaran pinjaman di luar yang tersebut di atas, panitia bersedia membicarakannya. Adapun sumber dana untuk membayar pinjaman lunak adalah sumbangan atau donasi dari warga jemaat dengan membeli seharga 15 juta per meter persegi. Setiap warga jemaat boleh berpartisipasi dengan membeli 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau seberapa kemampuan kita. Boleh juga menyumbang 1 meter untuk 2 keluarga, atau 1 meter oleh 3 keluarga, atau 4 keluarga, atau lainnya. Sumbangan dengan membeli per meter dapat dicicil hingga 3 tahun, dan panitia menyediakan kartu cicilan pembayaran. Pencarian dana ke pihak lain untuk membayar pinjaman dan membayar pembelian lahan akan dilakukan setelah pembayaran termin pertama atau DP dilaksanakan. Demikianlah penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari generasi muda atau bagi siapapun yang tergerak berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan dana agar lahan tersebut menjadi milik HKBP Keramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa.
kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 10. Demikian dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini, kepada kita disampaikan satu penyataan yang begitu indah, yang sumbernya berasal dari Tuhan Allah. Begitu besarnya perhatian Allah terhadap kita manusia sebagai umat ciptaannya, yang mengakui bahwa Tuhan Allah selalu menyatakan kasih setianya yang tidak akan berubah bagi kita orang-orang percaya. Kasih setia ini adalah perjanjian yang mengikat Tuhan dengan kita umatnya yang dikasihi, yang juga diwujudkan melalui Yesus Kristus sebagai penebus dan memberikan damai sejahtera yang kekal. Itu berarti bahwa kasih Tuhan kepada kita tidak akan tergoyahkan meskipun segala sesuatu di dunia ini bisa berubah. Hidup kita manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini seringkali dipenuhi atau dibebani dengan masalah-masalah atau tantangan. Tetapi janji Tuhan tetap kokoh, di mana kasih dan damai-Nya akan selalu menyertai hidup kita. Oleh karena itulah kita diajak untuk tidak takut, untuk menghadapi perubahan atau kesulitan-kesulitan, karena Tuhan sudah berjanji akan menjaga dan selalu menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Saat kita merasa lemah atau khawatir, kasih Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita ini, kita tentu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia tetap setia merancang setiap jalan-jalan kehidupan sampai kita menyadari betapa kasih setia Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa segala hal akan berlalu, karena tidak ada yang kekal di tengah-tengah dunia ini. Semua datang dan pergi. Kebahagiaan dan kegagalan semuanya akan berlalu. Untuk itulah kita harus belajar menghargai semua hal yang datang dalam hidup kita ini, dan merelakan semua saat waktunya sudah berlalu. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pun di dalam kehidupan akan berlalu. Oleh karena itu, di tengah-tengah dunia yang tidak
pasti ini, kita tentu hanya mengandalkan kasih setia Tuhan dan mengandalkan perjanjian damai-Nya yang tinggal tetap dan yang selalu menjadi milik kita. Kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan, percaya pada apapun yang dirancang oleh Tuhan dalam kehidupan kita, pada janjinya dan petunjuknya, karena Dia Tuhan yang dapat kita andalkan. Dia tidak pernah salah, tidak pernah ingkar janji, dan tidak akan lalai untuk menjaga dan melindungi kita. Melalui kasih-Nya yang begitu besar, Ia akan menuntun kita melewati musim dan keadaan-keadaan yang sangat sulit. Kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan, dan kita tetap diberkati Tuhan dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, Tuhan akan tetap menunjukkan kasih setia-Nya dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberikan yang baik dalam hidup kita hingga pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas semua perbuatan Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai kami. Hingga di pagi hari ini kami dapat merasakan dan kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, khususnya bersekutu melalui firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau telah mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya bahwa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahwa Engkau akan selalu menyertai, melindungi setiap orang yang percaya kepadamu. Itulah pengharapan kami ya Tuhan, supaya kami tetap dalam sukacita untuk melakukan pekerjaan kami, sehingga melalui pekerjaan yang kami lakukan itu kami dapat merasakan begitu besarnya pertolongan-Mu yang berikan sukacita melalui berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, supaya tetap merasakan kekuatan dari Engkau yang selalu memberikan pertolongan apapun yang mereka lakukan, dan itu menjadi berkat bagi semua jemaat-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan, menjauhkan penyakit-penyakit yang mereka hadapi pada saat ini, supaya mereka merasakan bahwa Engkaulah yang senantiasa melindungi dan menjaga orang yang percaya kepadamu. Inilah harapan kami ya Tuhan dalam kehidupan kami ini. Kami tetap bersandar kepadamu, karena Engkau Tuhan yang Maha Kasih, yang dapat memberikan apapun yang kami inginkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya di pagi hari ini kita semua tetap dalam kekuatan melalui pertolongan dan perlindungan Tuhan. Shalom.